Selamat siang Sobat Ashifa. Hari ini kita akan mengadakan podcast Tomat yang akan dinarasumberi oleh Ibu Suciati Muhanifa SEMM FAK. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia Indonesia Putri sebagai moderator podcast hari ini. Sebelum memulai podcast kita pada hari ini, mari kita dengarkan dulu terlebih dahulu tilawah dari Kak Dalila. Kepada Kak Dalila kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga tilawah yang baru saja dibacakan oleh Kak Dalila tadi bisa membawa manfaat dan syafaat bagi yang membaca dan yang mendengarkannya. Nah teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hari ini podcast Ashifa kedatangan narasumber spesial yaitu Ibu Suciati Muhanifah SEMM FAK. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Selamat siang. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Sebelumnya saya mewakili Ashifa mengucapkan terima kasih karena Bu Suciati sudah menyempatkan waktunya di sela-sela jadwalnya yang super padat ya Ibu. Nah jadi teman-teman, di sini aku mau bacain sekilas nih tentang profilnya Bu Suci. Jadi Bu Suci ini kalau dilihat beliau ini cukup aktif di kegiatan atau event-event yang ada di Universitas Pamulang, terutama di prodi akuntansi. Nah, kebetulan beliau juga menjabat sebagai koordinator bidang kemahasiswaan khusus di prodi akuntansi ini. Nah, Bu Suci bisa dong bagi tipsnya sebelum kita mulai ke topik pembicaraan podcast kita pada hari ini, tips bagaimana mengelola waktu di tengah-tengah kesibukan atau jadwal Ibu yang super padat. Ini pertanyaannya berat ya. Baik, izin ya. Sebelumnya mungkin Ibu kenalan dulu sama Sobat Ashifa ya. Baik. Kakak siapa mau lupa? Aprilia. Iya, padahal pernah ketemu ya Aprilia ya. Oke, terima kasih Kak Aprilia. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ashifa dimanapun berada. Izin saya Ibu Suci. Seperti yang tadi sudah di-spill oleh Kak Aprilia, betul, memang sebetulnya padat merayap sih enggak ya, tapi ya ada aja kegiatannya. Nah, gimana tipsnya atau strategi saya untuk mengelola waktu, membagi waktu di setiap event atau kegiatan yang sedang saya jalani? Intinya sih sebetulnya yang pertama yang saya lakukan adalah harus bangun pagi. Pastinya, kunci bangun pagi itu memudahkan segalanya. Misal, teman-teman kalau telat sholat subuh aja kan agak susah ya, nantinya kesiangan sholat subuhnya, nanti akan mengerjakan kegiatan di pagi hari juga terlambat, dan kesana juga pasti akan terlambat. Nah, kalau untuk tips dan triknya sih nggak banyak, hanya itu tadi, usahakan tetap bangun pagi, selesaikan semua kegiatan dengan disiplin waktunya, kemudian kalau memang pada saat itu kita ada event yang bersamaan, mungkin kita harus pilih di antara keduanya atau
salah satu di antaranya. Kemudian nanti kira-kira yang urgent mana sih? Selebihnya ya atur waktu sedemikian rupa, gitu aja sih Aprilia. Makasih Bu. Nah jadi gitu guys, kalau kalian mau mengelola waktu di jadwal kalian super padat, kalian utamanya itu harus bangun pagi ya Bu. Oke baik, terima kasih Bu Karena atas kesiangan nanti rezekinya dipatok ayam. Oh iya. Oke baik Bu. Nah sekarang kita mulai masuk ke topik utama podcast kita pada hari ini Bu, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau biasa disebut sebagai PPKS. Baik, izin lagi Mbak Aprilia. Jadi gini, memang saat sekarang itu sedang maraknya ya, apalagi viral di TikTok, viral di media sosial terkait dengan bagaimana apa yang sedang terjadi di lingkungan, khususnya bahkan di pendidikan. Mungkin bisa di-spill, kemarin-kemarin itu ada informasi adanya kekerasan seksual di pihak sekolah. Salah satunya sasarannya adalah siswa. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik dan juga tentu waspada, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa nih. Jangan sampai kita terjerumus atau mungkin mudah terpengaruh dengan lingkungan yang mungkin belum kita kenal, belum kita pahami gitu ya. Jadi kita tetap harus waspadai dan terkait dengan kekerasan tersebut atau kejadian-kejadian yang sedang marak di lingkungan kita. Nah tadi Mbak April bertanya tentang apa sih kekerasan seksual. Sedikit saya mengutip dari materinya Komnas Perempuan. Nah, ini penting sekali. Kekerasan seksual itu setiap perbuatan merendahkan, menghina, mengejekkan, bahkan menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang. Nah, kemudian karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis. Jadi kekerasan itu tuh langsung tertuju pada produk ya bagian tubuh kita yang reproduksi seseorang. Kemudian kalau misalnya itu dilakukan secara paksa. Nah kalau misalnya dilakukan secara tidak paksa pun disebut dengan kekerasan, iya. Tapi kan di dalam Islam ini ada perintah sahnya mereka berbuat yang baik ya dalam hal hubungan intim. Mohon maaf ini udah ranahnya sana soalnya ya dewasa ya. Jadi semua yang akan dilakukan tentu harus berdasarkan ajaran agama. Misalnya kalau mau berbuat seperti itu berarti harus disahkan dulu mahramnya gitu ya, nikah dulu gitu ya. Tapi kalau tidak, kemudian intinya tadi ya ranahnya ke bagian fisik kita yang disakiti atau misalkan gitu. Walaupun ranahnya juga seksual gitu. Oke, contoh yang tadi saya sebut, nggak perlu spill nama instansinya ya, tapi memang sedang marak banget. Saya setiap kali scroll TikTok aja nemu tuh berita seperti itu. Nah, itu sebetulnya faktor utamanya dari diri kita. Pelaku maupun korban itu minim informasi atau edukasi terkait dengan apa sih seksual gitu. Kedua, bagaimana lingkungannya? Kalau lingkungannya ternyata banyak hal-hal yang mungkin tidak terjaga imannya gitu ya, itu juga akan mudah. Kalau teman-teman misalnya kan ada pepatah bilang berkumpul dengan minyak wangi maka kita akan tercium bau wangi. Berkumpul dengan orang yang bekerja di pandai besi gitu maka akan tercium bau besinya. Nah, mungkin itu bagian dari prinsip ya. Jangan sampai kita jadi dari pepatah tersebut kita harus paham, oh kalau minyak wangi artinya kita positif nih, baunya wangi, enak, sedap. Sementara kalau pandai besi, wah bau besi, itu kan gak enak. Bukan kita meremehkan si pandai besi, bukan. Namun dari perbandingan minyak wangi dengan besi saja sudah terlihat. Nah maka salah satu faktor penyebabnya adalah bagaimana kita bergaul dengan lingkungan yang seperti apa sih. Kemudian tadi ya, edukasinya minim terkait dengan pendidikan seksual. Kemudian tidak menjaga diri dari misalnya pandangan. Misalnya kalau seksual itu kan lebih kepada psikologi ya, psikologi kita. Misalnya
bodinya seksi atau auratnya terbuka. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Itu bagian dari salah satu mempengaruhi bagaimana terjadinya kekerasan tersebut. Berdasarkan cara berpakaian juga nih Bu, yang orang-orang juga pasti bahas kamu tuh jadi korban kekerasan seksual tuh karena kamu berpakaiannya terlalu terbuka. Betul. Tapi kan ada juga berita di mana ada korban yang pakaiannya tertutup, ya, betul. Terus berada di suatu instansi yang memang berbasis keagamaan. Nah itu menurut Ibu bagaimana tentang hal tersebut? Juga ya pertanyaan tersebut. Ya memang, terima kasih Mbak April. Jadi memang bahkan ada berita-berita yang viral, ternyata kejadian itu bukan hanya melulu di lingkungan yang brutal, maaf ya, tapi ternyata di lingkungan yang instansi pendidikan bahkan religius saja terjadi gitu ya, maksudnya Mbak April ya. Betul. Karena apa? Mungkin salah satu faktornya adalah hawa nafsu. Betul. Misalnya dia pakaiannya sudah udah religius, sudah menutup, tapi kok tetap aja kena pelecehan seksual gitu ya. Kurang apa lagi coba, saya sudah mengusahakan itu. Nah, barangkali mungkin itu jadi sebagian dari ujian untuk kita mungkin dengan tetap menutup aurat pun bagaimana lingkungan kita. Kita sudah menutup aurat, ternyata ada lingkungan yang kita berteman sama teman yang mungkin tadi ya nggak mudah dalam menjaga hawa nafsunya gitu. Barangkali dia tadi hawa nafsu itu kan timbul dari diri kita yang bahkan dipengaruhi oleh dari inner beauty sama mungkin dari sisi lain itu godaan setan gitu ya. Nah kalau iman kita minim, bahkan setan mudah akan mempengaruhi sehingga hawa nafsu juga akan terkalahkan. Akhirnya gitu, sasarannya bisa siapa saja gitu. Maka faktor lainnya adalah selain kita menutup diri kita dengan tadi auratnya sudah, tapi tetap waspada di sekitar lingkungan kita itu bagaimana. Harus memilah dan memilih lingkungan mana yang bagus ya Bu ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, Banyak ya pertanyaannya. pencegahan diri. Membentengi diri kita supaya terjadi ke ranah sana gitu ya. Sebetulnya kalau kebetulan saya ini kan bekerja sama dengan pemerintah Kota Tangsel menjadi relawan sosialisasi tentang PPKS ini Mbak Priya. Jadi bukan hanya PPKS, jadi pencegahan kekerasan terhadap usia anak terhadap anak. Jadi dari anak itu kan dari usia dilahirkan sampai di usia 18 tahun ya, itu masih kategori anak. Nah, di situ bukan hanya kekerasan seksual saja, bahkan bullying, grooming itu juga saya sosialisasikan. Nah, di sini tadi pertanyaan Mbak Aprilia mungkin lebih ke ini kali ya, strategi atau gimana sih pencegahannya gitu ya, supaya kita tidak terjadi seperti itu gitu. Oke, kalau mungkin dari segi akademisi ya di pendidikan, apalagi perkampusan, dunia kampus yang paling sering terjadi mungkin sasarannya adalah karena banyak orang, kemudian yaitu berkumpulnya para remaja gitu ya, yang apalagi generasi sekarang teknologi itu sudah merajalela, jadi mungkin akses dari internet yang mudah dijangkau, akhirnya kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan mungkin gini, pada saat mereka buka internet ada iklan-iklan porno yang tidak senonoh gitu ya, kemudian itu memicu akhirnya tadi hawa nafsunya yang meningkat, jadi kalau misalnya cowok itu. Nah, sehingga itu menyebabkan akhirnya tadi hawa nafsu tidak terkendalikan. Sasaran ada, akhirnya dia bisa berbuat yang tidak gitu. Nah, untuk membentengi diri itu apa? Iman. Kalau sudah punya iman, walaupun tadi ya, kan Bu itu kejadian juga ada kok di pondok, nah misalnya. Nah, itu karena imannya tidak terjaga. Dia mudah terpengaruh oleh hawa nafsu setan tadi. Padahal setan itu kan sudah janji dari zamannya Nabi Adam diciptakan, ya kan? Dia akan menggoda umat manusia supaya menjadi sahabatnya. Nah, godaannya banyak. Bahkan dari lisan kita aja akan mudah tergoda.
hingga akhirnya mempengaruhi percekcokan. Atau misalnya tadi pandangan kita misalnya saya sebagai laki-laki memandang Mbak April nih, masih Mbak April bisa. Nah, itu kan bagian dari hasutan setan dan akhirnya mungkin nanti mengelabui saya untuk berbuat yang tidak. Nah, bentengan diri tersebut adalah iman. Gimana iman kita bisa ditingkatkan untuk supaya kita takut akan adanya dampak dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik tadi. Jadi gitu guys, sama sobat Syifa. Jadi bagaimana cara pencegahannya itu semuanya kembali pada iman ya Bu ya. Buat korbannya, buat pelakunya harus lingkungannya juga berpengaruh. Ya kalau membentengi iman dengan cara kita sholat 5 waktu aja, ngaji aja nggak cukup. Tapi itu tadi rohani kita juga harus disiram. Dengan cara apa? Latihannya misalnya ikut kajian, kemudian kita mengikuti kegiatan yang sifatnya religius. Asyifa nih luar biasa. Diteruskan ya guys supaya bisa membawa dampak positif bagi lingkungan Universitas Pamulang. Nonton podcast Asyifa juga termasuk nonton podcastnya, ikut kegiatannya, pembinaannya, banyak loh kegiatannya. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman semua, gimana cara pencegahan atas lingkungan para remaja, baik itu pendidikan maupun di lingkungan rumah ya masyarakat sosial. Baik. Nah tidak terasa waktu berbincangan kita sudah selesai Bu Suciati. Sebenarnya masih pengen banyak ngobrol nih sama Bu Suciati, cuman karena keterbatasan kan masih bisa ketemu terus. Makanya tonton terus podcastnya Asyifa ya teman-teman supaya kita bisa ketemu lagi sama Bu Suciati di episode tomat berikutnya. Kan nggak cuma pembahasan ini aja ya Kak ya, banyak bahasannya. Ada nanti tema tentang kewirausahaan juga ada, tema tentang karakter building juga ada. Pantengin terus. Terima kasih Bu Suciati atas waktu dan kesempatannya. Semoga semua ilmu serta wawasan yang sudah Ibu sampaikan semoga bermanfaat bagi yang menonton, bagi saya yang sebagai moderatornya juga yang mendengarkan langsung dari Bu Suciati. Berterima kasih sekali atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton siaran hari ini juga ya. Semoga teman-teman dalam keadaan senantiasa sehat dan sehat, terjaga semangatnya ya. Terus belajar dan beraktivitas. Semoga saya tetap menjaga aurat ya teman-teman semua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama diperkuat lagi iman dan takwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman semuanya. Baik, saya April Indonesia Putri mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua atau sobat-sobat Asyifa yang sudah menonton siaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas kata-kata yang mungkin disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.